Menit 92 laga MU versus Brentford berjalan. Skor menunjukkan tim tamu unggul 1 gol hasil kebodohan Lindelof dan kelalaian Onana. Penggemar Brentford mengejek Erik ten Hag dengan nyanyian, "Anda akan dipecat di pagi hari." Manajer Manchester United tetap tenang dan membantu timnya meraih kemenangan di menit-menit terakhir atas The Bees. 4 kekalahan dari 7 pertandingan pertama musim ini mewakili awal terburuk United di musim Liga Premier, dan pendukung tim tamu merasa kekalahan kelima bisa membuat pekerjaan Ten Hag terancam. Namun akhirnya pendukung tamu menangis setelah McTominay mencetak 2 gol dalam 2 menit untuk membuat MU menang. Uniknya, yang memberi assist adalah bek yang dibuang Erik. Harry Maguire. Sang mantan kapten patut berbangga hati dalam 15 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi di mana Maguire main penuh 90 menit sejak Oktober tahun lalu, MU mampu mendulang 14 kemenangan. Termasuk tentu saja kemenangan emosional 2-1 atas Brentford semalam, dengan Maguire membuat assist di balik raihan 3 poin dramatis itu. Tak hanya itu, MU di bawahnya menang clean sheet 8 kali. Artinya, rekor clean sheet lebih dominan, 60%, dibanding kebobolan kala Maguire dipercaya bermain penuh selama 90 menit di lapangan. Publik Old Trafford kembali melemparkan puja-puji untuk sosok yang kerap kali ditertawakan bahkan direndahkan. Semua terasa sempurna di laga itu bagi Maguire, karena dia berhasil mencatatkan tingkat akurasi operan bola 90%. Membuat 68 sentuhan, menuntaskan 56 dari 62 operan bola, menyelesaikan 10 dari 12 bola panjang, memenangkan seluruh duel udara selama 90 menit, dan tentunya membuat 1 assist menentukan. Tidak seperti si manja Jadon Sancho, Maguire berlatih keras, tetap tenang dan membuktikan diri kepada Erik ten Hag. Bravo, Maguire! Scott McTominay terinspirasi oleh film dokumenter David Beckham di Netflix saat ia menjadi pahlawan MU dalam kemenangan mendebarkan melawan Brentford. David Beckham selalu menyukai mengirim assist dan pada usia 48 tahun, dia mungkin bisa mendapatkan 1 assist lagi untuk Manchester United. McTominay menonton bagian dari film dokumenter berjudul Beckham pada Jumat malam dan teringat akan arti mewakili United. Mengenakan kaos merah saja sudah cukup untuk mendorong McTominay ke dimensi lain. Lulusan akademi yang telah menghabiskan 21 tahun di klub pun menjadi pahlawan di akhir pekan. Terinspirasi oleh film dokumenter Beckham, mencetak 2 gol di masa tambahan waktu, sambil mengenakan ban berwarna hitam sebagai penghormatan kepada Lady Katie Ferguson, istri Sir Alex. Kini kebangkitan kembali yang menentukan itu terasa tidak masuk akal di 92 menit sebelumnya. Dia telah menjadi bagian dari klub sejak dia berusia 5 tahun. Krisis 6 kekalahan dalam 10 pertandingan telah meresahkan beberapa orang di Old Trafford. Pemain asal Skotlandia ini menyadari sifat alami klub di adegan awal film, ketika Beckham mulai berkembang di United, mencetak gol dari garis tengah dan mencetak gol. Budaya sebenarnya tentang MU, apa artinya bagi para penggemar dan orang-orang yang bekerja di sana. Selama dekade sebelumnya, jiwa United telah menyusut, melalui periode menyedihkan di lapangan, dan kepemilikan keluarga Glazer yang serakah dan penuh tipu daya. Hubungan dengan masa lalu sangatlah penting. Pembelian dengan utang, dividen, 1 miliar pound yang terbuang di bursa transfer, bocornya atap di Old Trafford dan sekarang proses pengambil alihan tidak membuahkan hasil. Film dokumenter Beckham yang menginspirasi McTominay menjadi pengingat bahwa masih ada romansa di sekitar Manchester United. Setelah malam nostalgia Manchester United pada hari Jumat, ia menulis namanya sendiri ke dalam mitologi klub pada hari Sabtu. Manchester United memiliki peluang besar untuk menguangkan Jadon Sancho di jendela transfer Januari. Bisa jadi MU diberi kesempatan emas untuk melepas Jadon Sancho, dengan kemungkinan menderita kerugian kecil pada bulan Januari. Pemain bernomor punggung 25 itu telah berlatih di pusat akademi di Carrington,
meninggalkan awan gelap ketidakpastian yang membayangi masa depannya di klub. Semakin lama Sancho menolak untuk kembali ke tim asuhan Ten Hag, prospek keluarnya pada bulan Januari semakin besar. Dan United mungkin telah menemukan cara yang menarik untuk mengeluarkan Sancho dan mendapatkan kembali sebagian besar 73 juta pound yang dibayarkan untuk mengontraknya dari Borussia Dortmund pada tahun 2021. Menurut The Sun, Juventus sedang menyiapkan pendekatan untuk menariknya dari Old Trafford di jendela transfer musim dingin. Raksasa Serie A dilaporkan ingin United berkontribusi setengah dari gaji Sancho sebesar 375.000 pound per minggu selama dia tinggal di Turin. Namun diklaim bahwa mereka akan menawarkan insentif yang signifikan sebagai imbalan dengan membuat kesepakatan untuk menjadikan kepindahan itu permanen seharga 60 juta pound musim panas mendatang. Setan Merah meminta Al-Ettifaq 50 juta pound dalam kesepakatan pinjaman untuk membeli. Laporan The Sun mengklaim bahwa Dortmund juga tertarik, tetapi Sancho tidak tertarik untuk kembali ke mantan klubnya setelah menghabiskan 4 tahun di Bundesliga. Sementara Juventus berada di sekitarnya, United dapat mempertimbangkan proposal pertukaran di tengah laporan minat Ten Hag terhadap pemain sayap nyonya tua, Federico Chiesa. Dia dikatakan bernilai sekitar 52 juta pound dan dapat dipandang sebagai pengganti alami Sancho. Manchester United dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengontrak dua wonderkid Brasil dalam transfer ganda yang bisa membuat klub keluar dana sebanyak 100 juta pound. Menurut Daily Mail, pencari bakat United baru-baru ini melakukan perjalanan ke Amerika Selatan, di mana mereka terkesan oleh dua pemain Brasil berusia 17 tahun. Gelandang Palmeiras, Luis Guilherme, dan Loran, dari Flamengo, juga seorang gelandang, dilaporkan telah menarik perhatian pencari bakat United. Guilherme adalah pemain internasional Brasil U20 dan menjadi pemain reguler di tim utama Palmeiras, membuat 23 penampilan di semua kompetisi musim ini. Loran bermain di tim utama untuk klubnya Flamengo, hanya tampil 4 kali di tim senior. Namun ia sudah membintangi tim Brasil U17. Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengkonfirmasi ketertarikan United pada pasangan tersebut, tetapi mengklaim tim Ten Hag bisa menghadapi persaingan untuk mendapatkan tanda tangan mereka dari beberapa klub Eropa, termasuk Chelsea. Peminat Luis Guilherme juga ada lebih dari 5 klub penting Eropa. MU sedang mencari banyak pemain di Amerika Selatan. Jika United ingin mendaratkan keduanya, mereka mungkin harus membayar hampir 100 juta pound. Mundo Deportivo telah melaporkan bahwa Guilherme memiliki klausul pelepasan 52 juta pound dalam kontraknya, sementara Loran memiliki klausul serupa sebesar 43 juta pound. Kecil kemungkinannya United akan bersedia membayar biaya sebesar itu untuk talenta-talenta yang belum terbukti. Meskipun kesuksesan pemain seperti Vinicius Junior dan Rodrigo, yang pindah ke Real Madrid dengan biaya yang sama saat masih remaja, dapat meyakinkan klub Inggris tersebut untuk mengajukan tawaran yang cukup besar. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, telah menetapkan salah satu prioritas transfernya di jendela musim panas 2024 setelah pertemuan pribadi dengan pimpinan klub, menurut laporan. Setan Merah sedang merencanakan peningkatan bek tengah di akhir musim kedua Ten Hag sebagai pelatih, dengan 3 target sudah diidentifikasi. Ten Hag telah mengawasi investasi besar di sektor kiper, lini tengah, dan serangan United sejak kedatangannya 18 bulan lalu. Ia menambahkan Lisandro Martinez ke lini pertahanan pilihan pertamanya, bergabung dengan Luke Shaw, Rafael Varane dan Aaron Wan-Bissaka atau Diogo Dalot. Dia juga merekrut bek kiri cadangan, Tyrell Malacia dan Sergio Reguilon dengan status pinjaman darurat. Di tengah awal musim United yang kacau, Ten Hag dilaporkan mengalihkan perhatiannya untuk memperkuat barisan pertahanannya lagi. Menurut Fabrizio Romano, United menyusun rencana untuk merekrut bek tengah dalam 2 jendela transfer baru.
Dikatakan bahwa kesepakatan pada bulan Januari akan terbukti sulit, mengingat anggaran klub yang ketat karena keterbatasan FFP. Namun perhatian tertuju pada musim panas mendatang untuk memperkuat lini belakang. Romano mengklaim bahwa Jean-Claire Todibo dari OGC Nice tetap menjadi target, setelah United mengadakan diskusi mengenai potensi kesepakatan musim panas ini. Todibo masuk dalam daftar kemungkinan pengganti Harry Maguire, sebelum dia menolak transfer 30 juta pound ke West Ham United. United dilaporkan sadar bahwa pemain berusia 23 tahun itu akan tertarik untuk pindah jika mereka kembali menawarkannya tahun depan. Romano menambahkan bahwa Antonio Silva dan Gonçalo Inácio, dua bek muda Portugal, juga menjadi incaran Old Trafford. Ten Hag memiliki 4 bek tengah berkaki kanan, Varane, Maguire, Victor Lindelof dan Jonny Evans. Dan hanya Martinez di kiri. Oleh karena itu, mungkin mengejutkan bahwa 2 nama yang dilaporkan dalam daftar pendeknya, Todibo dan Silva, juga berada di sisi kanan.